Berbeda dari biasanya, setelah melewati malam yang luar biasa. Meira rasa, tubuhnya benar-benar remuk. Jika Darel berbaik hati untuk mengajaknya keluar jalan-jalan hari ini pun, rasanya dia jelas menolak. Sebab keinginannya saat ini hanyalah kembali ke ranjang dan tidur untuk menetralkan kembali tubuhnya. Sarapan dulu, sayang. Baru saja Meira keluar dari kamar mandi, dia melihat di atas meja sudah terhidang beberapa jenis makanan sebagai menu sarapan mereka pagi ini. Aku mau tidur lagi, Mas, sahut Meira. Merasa tubuhnya masih benar-benar sangat tidak nyaman saat ini. Iya, tapi makan dulu sebelum tidur. Tenagamu terkuras abis semalam. Darel tertawa nakal, tanpa tahu bagaimana keadaan istrinya saat ini. Iya beneran, aku lemas. Meira mengakui itu. Lalu dia mendekat ke arah meja di mana sarapan sudah tersaji. Menyesap susu hangat, sambil memandang keluar. Langit mendung menandakan bahwa hari ini tidak cocok untuk pergi berjalan-jalan, lebih baik di kamar saja. Angin berhembus karena Darel sengaja membuka pintu yang terhubung ke kolam renang. Meira merasakan angin menusuk kulitnya, karena saat ini dia hanya mengenakan selembar handuk. Istirahat pagi ini, sampai siang dan sepuasmu. Nanti malam kita. Aduh stop deh mas. Biarkan aku tidur nyenyak dulu malam ini ya. Pinta Meira, memasang tampang memelas. Tadi malam kita sama-sama terlalu bersemangat, wajar kalau kamu merasa capek. Aku janji nanti malam bakalan lebih santai, dan lembut nggak tergesa-gesa. Dengan berbagai jurus dan alasan, lelaki itu tentu saja tidak mau kalah dari istrinya. Entahlah, Mas. Yang penting sekarang, aku mau tidur lagi. Darel hanya tertawa kecil sebagai respon atas keluhan istrinya itu, dan dia tidak ingin sepenuhnya disalahkan, karena Meira juga tidak hanya berdiam dan menikmati, wanita itu justru terlihat sangat bersemangat. Beberapa hari di Lombok, Darel benar-benar mempertahankan ucapannya. Tidak membiarkan Meira keluar kamar, bahkan berulang kali Meira mengajaknya keluar untuk berjalan-jalan, tidak diindahkan oleh lelaki itu. Meira benar-benar seperti sedang disandera, walau selama di dalam, dia diberi kenikmatan lahir dan batin. Makanan apapun yang Meira inginkan, pasti ada. Mas, ayolah. Aku mau jalan-jalan. Keluh Meira, di hari ketiga ini, dia tak bisa lagi membiarkan dirinya terkurung sia-sia. Untuk apa mereka pergi ke tempat yang cantik nan indah seperti ini, kalau ujung-ujungnya hanya di kamar saja. Apalagi, ini pertama kalinya untuk Meira mendatangi tempat ini. Tentu saja dia ingin menjelajah, walau hanya sekadar berjalan-jalan di bibir pantai. Itu sudah lebih dari cukup. Iya nanti. Tiap kali Meira mengajaknya, jawabannya pasti seperti itu. Menyebalkan. Meira langsung memasang tampang cemberut, selama di villa dia hanya bisa menikmati pemandangan dari dalam kamar saja. Sesekali, juga keluar menuju teras villa. Makasih ya mas, untuk beberapa hari yang luar biasa. Meira menyandarkan tubuhnya pada pundak lelaki yang sudah dia sadari, bahwa dia sangat mencintai lelaki itu. Tak akan mampu jika harus kehilangan. Itu nggak seberapa, dibanding apa yang udah kamu kasih ke aku, sahut Darel. Kasih, apa? Jatah tiap hari. Bisik Meira, karena saat ini, mereka tidak hanya berdua saja. Ada sopir yang sedang mengantarkan mereka untuk pulang. Dari bandara menuju rumah. Darel terkekeh, dia menoleh ke kanan. Seketika wajah mereka saling tatap karena Meira masih menatapnya menanti jawaban. Darel mendekatkan wajahnya pada Meira, wanita itu menggigit bibir, seakan bersiap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Aduh. Meira meringis, saat ternyata lelaki itu malah menyentil keningnya. Ish. Aku nggak ngangka istriku udah semesum ini, ya ampun. Pikiranmu Mei, kenapa harus ke sana? Darel tertawa renyah, suaranya pun tidak dia pelankan. Sampai pas sopir senyum-senyum, menatap mereka dari kaca spion. Jadi apa? Sebuah kesempatan, sahut Darel. Makasih atas kesempatannya. Kini, sentilan di keningnya langsung Darel gantikan dengan kecupan yang lama,
bibirnya bertahan selama beberapa detik di sana. Meira memejamkan matanya, merasakan kecupan hangat itu. Meira sadar, ini bukanlah sekadar kecupan biasa. Melalui bahasa tubuh itu, Darrell seakan mencurahkan semua penyesalannya, semua cinta dan kasih sayangnya terhadap Meira. Sama-sama Mas. Nggak kebayang kalau aku beneran kehilangan kamu. Apalagi aku, hancur. Darrell langsung memasang tampang sedih, mengingat hal pahit yang pernah mereka alami. Beberapa detik setelahnya, dia langsung tersenyum, karena apa yang dia takutkan tidak terjadi, apa yang dia pikir akan hilang, kini justru sedang menggenggamnya cukup erat. Kenapa kita harus mengalami hal pahit dulu ya? Baru kita sadar kalau kita saling nggak mau kehilangan. Meira tertawa kecil, sambil menyentuh punggung tangan Darrell dengan jari-jarinya. Itulah ujian, dan kita berhasil melewatinya. Alhamdulillah. Hari berikutnya Meira langsung kembali disibukkan dengan aktivitas barunya. Mengurus suami yang akan bersiap berangkat kerja. Kini, lelaki itu bukan lagi seorang pengangguran. Mas, panggil wanita itu pelan, saat sedang memasangkan dasi di leher Darrell. Itu, ada yang sangat ingin Meira tanyakan, tapi dia sangat sungkan. Boleh nggak aku nanya? Mau nanya aja kok izin dulu sama aku, sih. Ya tanya aja, sayang. Mata Darrell lurus menatap istrinya yang masih fokus menyimpukan dasi di lehernya. Di posisi baru kamu ini, sekretaris kamu siapa? Hari ini, adalah peresmian Darrell diangkat sebagai CEO perusahaan. Posisi yang pernah dia impikan, tapi sadar bahwa ayahnya takkan semudah itu memberikan. Dan sekaranglah saatnya. Aku juga nggak tahu, sayang. Oh, terlihat wajah Meira berubah risau. Apa yang kamu khawatirkan? Meira menggelengkan kepala. Nggak ada. Pasti ada. Saat Meira menyelesaikan tugasnya, wanita itu langsung balik badan. Namun, dengan gerakan cepat Darrell menahannya, mendekapnya dari belakang. Kamu cemburu kalau sekretarisku nanti juga perempuan muda kayak kamu? Tanya lelaki itu. Sangat mudah menerka apa yang sedang dipikirkan istrinya itu saat ini. Cemburu? Enggak lah. Aku tahu mata suamiku nggak jelalatan. Jawab Meira asal. Ya, dia ingat kata-kata bunda bahwa Darrell bukanlah tipe lelaki yang seperti itu. Nah itu kamu tahu. Darrell membalikkan tubuh Meira, tanpa melepaskannya. Jangan khawatir, ucapnya lagi. Meira mengangguk pelan. Iya mas. Peluk dulu, transfer energi. Beberapa detik kemudian, tubuh Meira didekap sangat erat. Kamu nggak ada niatan potong rambut, mas. Tiba-tiba Meira menanyakan hal yang tak Darrell sangka-sangka. Nanti, setelah punya anak, jawaban dari lelaki itu pun tak Meira sangka akan seperti itu. Beneran? Iya. Kalau kita bakalan lama dapatnya, gimana? Kamu biarkan rambutmu begini. Protes Meira. Jadi kamu nggak berharap kamu bisa cepat hamil lagi? Aku nggak bilang begitu, mas. Kita kan nggak tahu. Lihat aja nanti, aku pergi. Doakan aku ya. Kecupan singkat mendarat di puncak kepala Meira. Akhir-akhir ini, Meira merasa sedikit kesepian. Jika biasanya Darrell selalu menempel padanya dan tak ingin lepas sedikit saja, sudah beberapa malam ini dia tidur sendirian, walau akhirnya nanti Darrell menyusul. Sejak ditetapkan menjadi CEO, ada banyak hal yang harus lelaki itu pelajari, agar tak salah mengambil langkah untuk kemajuan perusahaan. Untuk itu, setiap pulang dari perusahaan, dia tidak bisa langsung beristirahat seperti dulu. Pasti dilanjutkan dengan meeting berdua dengan sang ayah, atau terkadang, Darrell melanjutkannya sendiri di kamar. Jika lelaki itu sudah berada di belakang laptopnya, Meira tidak berani mengganggu. Di balik selimutnya, Meira hanya berani menatap punggung tegap milik lelaki itu, tanpa berani mendekat, apalagi mengganggu. Suara ketikan pada keyboard laptop memecahkan keheningan malam. Berulang kali Meira melirik jam dinding, saat ini sudah hampir tengah malam. Dan selama 3 bulan ini, Darrell benar-benar sibuk sampai lupa waktu. Belum tidur, sayang. Darrell menoleh ke belakang,
Saat dirasanya Meira terlalu banyak bergerak, ya wanita itu benar-benar gelisah. Belum, Mas, sahut wanita itu, disertai senyum tipis. Darel bangun dari kursi dan meninggalkan laptopnya, berjalan ke arah sang istri yang terlihat cemas. Kenapa? Nggak tahu, dari tadi merem, tapi nggak bisa tidur. Meira menarik selimutnya sampai ke dada. Butuh pelukan. Tawar Darel sambil menaikkan satu alisnya. Iya kali. Meski ingin, Meira menampilkan tampang juteknya. Udah seminggu ya, kita enggak, Darel menjeda kalimatnya. Namun, seakan melanjutkan apa yang ingin dia sampaikan itu, melalui bahasa tubuh saat Meira merasakan sentuhan pelan di dadanya. Ih, nggak mau. Tolak Meira. Kamu tuh akhir-akhir ini sibuk banget, dan datang ke aku cuma waktu ada maunya aja, emangnya aku cewek apaan? Meira menggerutu kesal, ya memang selama ini seperti itu. Darel seperti tak punya waktu bahkan untuk sekadar mengobrol. Malam-malamnya dihabiskan bersama laptop, buku-buku, dan berkas. Aku masih masa pembelajaran, sayang, sabar. Darel mengusap kepala istrinya, sambil merapatkan tubuhnya pada Meira. Sini, sini. Dia menepuk lengannya yang biasa Meira jadikan bantal saat tidur. Enggak ah. Bukannya mendekat, wanita itu malah balik badan dan membelakangi suaminya, membuat lelaki yang ada di belakangnya semakin gemas. Kangen loh suaminya. Sebenarnya aku maunya selalu sama kamu tiap malam, kayak gini. Tapi, aku sekarang harus memperjuangkan sesuatu. Aku masih dipantau ayah, kamu tahu kan ayah itu gimana orangnya. Mulutnya terus berbicara, memberikan penjelasan-penjelasan masuk akal, tapi tangan Darel juga bergerak, memberikan gerakan-gerakan sensual pada tubuh yang sedang didekapnya dari belakang itu. Meira menahan geli, dan sensasi lain saat salah satu jemari dikondisikan. Jangan ambil kesempatan, dalam kesempitan. Meira memukul tangan nakalnya. Ya gimana, aku kan harus bagi-bagi waktu, makanya sekarang mau ambil kesempatan, boleh nggak? Kalau aku bilang boleh, selesai itu, kamu kerja lagi, Mas. Meira menolehkan wajahnya pada lelaki itu. Jelas terlihat Darel sangat berharap. Kamu nggak lagi ada tamu, kan? Tak tanggung-tanggung, dia memastikan hal itu sambil menggerakkan tangannya ke bagian bawah. Enggak, belum, sahut Meira. Tapi perutku udah mulai sakit, keluhnya. Jadi boleh enggak? Sepersekian detik, Darel sudah berada di atas Meira. Meira sudah mempersiapkan keperluan suaminya, pagi ini, tanpa ada yang tertinggal. Mulai dari kemeja, celana, dasi sampai dalaman semuanya dia yang menyiapkan. Setelah itu, Meira beranjak turun ke dapur, dia sudah segar dan bersih pagi itu, dengan rambut yang masih terurai basah. Sementara Darel masih berada di kamar mandi. Bunda, kok bunda yang masak? Hari ini adalah kali pertama dia melihat mertuanya terjun langsung ke dapur. Iya, ayah request. Katanya kangen masakan bunda. El mana? Oh, pasti enak tuh, puji Meira. Mas El masih mandi, bun. Kamu tunggu aja di meja, sebentar lagi selesai. Meira menggeleng. Enggak, aku mau lihat bunda, siapa tahu bisa curi resep. Wanita itu terkekeh. Apaan ini nggak perlu resep khusus, cuma nasi goreng biasa, tapi, karena ini ayahmu jatuh cinta sama bunda, jelas inayah. Dia pun tertawa geli mengingat masa itu. Wah, ada sejarahnya nih, boleh dong diceritain, goda Meira. Sayang, cepat banget turunnya nggak nungguin aku. Terdengar suara rengekan manja seorang lelaki, Meira menoleh, suami tampannya sudah rapi dengan pakaian pilihannya. Kamu yang kelamaan mas, sahut Meira. Detik itu, dia membulatkan mata, saat lelaki itu tidak segan-segan mencium pipinya tanpa peduli ada bunda dan satu orang pelayan di sana. Mas. Protes Meira. Mesranya, jadi iri, ucap Inayah dengan nada mengejek. Apa bun? Iri. Mau juga. Darel dan Meira secara bersamaan menoleh pada sumber suara,
lelaki paruh baya yang masih terlihat gagah dan tampan itu, menghampiri Inayah, melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan Darel pada istrinya beberapa detik lalu. Ayah! Sentak Inayah. Darel dan Meira puas menertawakan bunda mereka yang sedang menahan malu itu. Katanya tadi iri, sama mereka. Ya sebagai suami pengertian, ayah harus peka. Jawab lelaki itu santai, dan langsung berjalan menuju ruang makan sebelum diserang sama istrinya. Ingat umur loh, jangan genit aja. Inayah mendengkus kesal. Darel dan Meira saling tatap, berharap rumah tangga mereka akan sama harmonisnya seperti ayah dan bunda. Hari ini, ayah kemana? Melihat suaminya yang juga sudah tampil rapi, Inayah bertanya sambil membawakan semangkuk nasi goreng hasil masakannya ke atas meja. Pergi sama El, temui pejabat setempat untuk melobi pengalihan lahan, jelas Ibra. Dia juga harus tahu kondisi di lapangan itu, seperti apa. Semoga sukses, ya nak. Pandangan Inayah berselih pada anaknya. Karena kamulah harapan kami satu-satunya, ucap Inayah. Aku pasti akan sukses kalau doa bunda dan doa istri menyertai, jawabnya sambil melempar senyum ke arah bunda, dan menggenggam mesra tangan Meira. Gaya rambutmu, apa nggak bisa diganti dengan yang lebih bagus lagi, El? Protes Ibra. Ini bagus kok ya, sahutnya tanpa beban. Jangan protes soal ini ya. Terserah, jangan salahkan ayah kalau nanti kamu sulit dapat kepercayaan klien, karena penampilanmu. Ibra mengingatkan. Jangan khawatir ya, nggak akan, jawabnya dengan penuh percaya diri.